Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam. Salam sehat buat semuanya. Doa kita hari ini semoga sedulur semuanya selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya. Dan yang saat ini sedang melakukan usaha atau sedang melakukan kewajiban sebagai seorang pekerja, semoga selalu diberikan kemajuan, keberhasilan. Dan yang usahanya sudah lancar, semoga besoknya dan besoknya lagi selalu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Untuk cerita kali ini saya akan membawakan dari seorang narasumber ya. Karena cerita ini cerita genre lama tahun 80-an, dan yang menceritakan ini adalah anaknya. Jadi beliau ini menceritakan orang tuanya zaman dulu ya, sekitar tahun 80-an. Tapi sebelum ke cerita, seperti biasa, para sedulur semua yang belum subscribe di channel Dongeng Tengah Malam, monggo di subscribe dulu, jangan lupa like-nya dan tulis komentarnya. Dan yang di Spotify jangan lupa follow ya, supaya tetap bisa mengikuti cerita terbaru dari Pak D. Alvan. Baik, kita langsung ke ceritanya. Sebut saja narasumber ini namanya Mas Kardi. Maaf, ini bukan nama sebenarnya ya, kita nama inisialnya aja. Lah, Mas Kardi ini ingin menceritakan kejadian yang dialami orang tuanya sekitar tahun 82-83. Lupa ingat Mas Kardi waktu itu. Yang pasti Mas Kardi waktu itu masih duduk di bangku sekolah dasar. Orang tua Mas Kardi ini di rumahnya punya usaha jual bahan pokok lah ya, atau istilahnya peracangan kalau orang-orang bilang ya. Jadi ya jual beras, gula, tapi nggak besar. Warungnya ini ya cuma kalau perkiraan sih ya sekitar 2x3 meteran lah tempatnya. Jadi bukan toko yang besar ya, toko yang kecil. Karena memang penghasilannya ini ya lumayan buat untuk kehidupan sehari-hari, mencukupi lah untuk makan sehari-harinya itu. Maksudnya itu sebagai tambahan lah, selain hasil dari pertanian. Jadi ada tambahan dari toko peracangannya ini. Dan toko peracangannya kalau dibilang rame sih ya nggak rame-rame bener. Namanya di desa ya, orang paling kebutuhan kalau misalnya beras ya. Kalau di desa nggak seperti di kota ya. Kalau di kota kan orang untuk membeli beras itu kan pasti habis langsung beli. Lain dengan di desa. Kalau di desa itu kan kebanyakan warga pertanian. Jadi yang beli ya orang-orang yang mungkin nggak punya sawah atau hanya pekerja lepas, nggak punya sawah, baru membeli. Jadi nggak terlalu rame. Nah, pada hari kejadian itu, harinya yang pasti Mas Kardi lupa lah hari apa. Yang pasti mendekati libur. Lah kalau mendekati libur perkiraan saya sih hari Kamis atau Jumat ya. Maksudnya libur sekolah mingguan itu loh ya. Kan hari Minggu kalau libur. Jadi mendekati ya sekitar hari Kamis atau Jumat. Kalau Sabtu sih enggak ya. Nah, pada hari itu orang tuanya itu bercerita, enggak seperti biasanya. Biasanya itu paling enggak itu pagi itu sudah ada orang lah datang ke warungnya. Istilahnya warung ya, bukan toko ya. Datang ke warungnya ibunya itu. 1 atau 2 orang enggak tahu beli istilahnya micin, bumbu penyedap dulu itu kan pakai micin. Ya ada orang beli micin atau beli garam dan sebagainya lah. Tetapi hari itu nggak tahu kenapa katanya nggak ada orang sama sekali, bahkan bukan hanya orang yang beli yo, bahkan jalanan di depan rumahnya yang biasanya selalu ada orang lalu lalang,
hari itu rasanya itu kok sepi sekali. Nah, ibunya Mas Kardi juga heran, kok gak seperti biasanya ya. Sampai siang itu gak ada satu orang pun yang mampir ke warungnya ibunya Pak Mas Kardi ini untuk membeli sesuatu. Sampai sore itu nggak ada, masih belum ada satupun orang yang datang ke warungnya. Padahal biasanya minimal itu 3 atau 4 orang itu satu hari ya, itu masih ada orang lah untuk membeli ke warung ibunya Mas Kardi. Tapi nggak di hari itu. Sampai menjelang maghrib, ibunya Mas Kardi sampai sambatan gitu loh. Sambatan itu apa istilahnya ya? Coba tulis di kolom komentar apa bahasanya sambatan ya. Ibunya sampai berkata dalam hatinya ini, ya Allah, kok bisa sesepi ini? Mudah-mudahan tidak terus sepi begini ya Allah. Kasihan bapaknya anak-anak ini. Kalau enggak ada tambahan dari toko atau warungnya ini, itu sangat pas-pasan, bahkan bisa dibilang nanti kurang untuk menghidupi anaknya. Saudara Mas Kardi waktu itu kalau nggak salah katanya ada 5 apa 6 gitu loh. Jadi anaknya Bu Kardi ada 6 orang anak. Mas Kardi ini termasuk anak pertama apa kedua gitu loh. Maaf, saya juga nggak terlalu kenal baik sampai ya sama Tomak, kenal sudah besar ini. Makanya saya nggak tahu bener ceritanya dari Mas Kardi soal keluarganya itu. Tapi yang pasti anaknya ibunya saudaranya Mas Kardi ini totalnya ada 6 orang termasuk Mas Kardi. Nah, waktu itu kan menjelang maghrib juga masih belum ada orang yang beli. Maklum ya, di desa zaman segitu kan masih belum ada listrik. Jadi Bu Kardi sebelum maghrib sudah menyiapkan lampu-lampu, bahkan bukan lampu petroma karena memang kehidupannya kan bukan termasuk orang yang mampu, ya orang yang biasa lah. Makanya warungnya pun hanya dikasih lampu tempel aja, lampu minyak untuk penerangan di warungnya ini. Dan biasanya juga warungnya buka kalau kondisi normal ya, itu kan masih ada pembeli. Itu biasanya menjelang maghrib itu sudah tutup. Karena kalau biasanya setelah maghrib itu desanya memang sudah sepi sekali, jarang orang keluar, paling orang keluar ya ke masjid sampai isya aja, setelah itu sudah nggak ada lagi. Tetapi hari itu karena memang sepi ya, makanya sama Bu Kardi masih ditunggui sambil, karena kan sudah menjelang maghrib, Bu Kardi ini akhirnya sholat di dekat warungnya, kebetulan di belakangnya memang ada space ya. Makanya Bu Kardi pun sholat di warungnya itu. Sampai sholat dengan khusyuknya ya. Sampai selesai sholat maghrib, kan diakhiri salam ya. Salam ke kanan, kemudian salam ke kiri. Lah, kalau salam ke kiri, Bu Kardi itu berarti menghadap ke warungnya, ke arah depan. Kan habis salam ke kanan, terus kan salam ke kiri noleh. Assalamualaikum. Begitu noleh ke kiri, habis selesai salam, Bu Kardi ini sempat kaget. Nah, ternyata di warungnya itu sudah berdiri satu orang itu menunggu Bu Kardi sholat. Ibunya Bu Kardi maksudnya ya. Otomatis ibunya Bu Kardi kan kaget. Nggak tahu, nggak dengar orang datang atau karena saking khusyuknya ibunya Bu Mas Kardi ya, nggak tahu ya. Yang pasti Bu Kardi kaget gitu loh. Loh, kok ada orang? Apalagi bisa dibayangkan ya, itu kan pakai lampu minyak yang nyalanya kan gak bisa seterang kayak kalau lampu listrik gini ya. Lampunya itu kan mesti ada kayak gelombang kanan kan, goyang-goyang ya kan, nyala lampunya itu. Begitu ada orang, batinnya Bu Kardi, alhamdulillah mungkin doanya dikabulkan sama Allah. Sehingga ada orang yang datang ke warungnya. Begitu tahu ada seorang pembeli, otomatis Bu Kardi pun cepet-cepet, gak sempat berdoa, setelah salam langsung aja menyambut pembeli tersebut. Monggo, badhe ngersakaken napa? Sambil berkata seperti itu, Bu Kardi pun sempat kan
berarti berhadapan dengan orang itu. Bu Kardi pun agak heran, kok ini sepertinya orang nggak dikenal gitu loh. Karena kalau orang sekampungnya atau sedesanya ibunya Mas Kardi ini, pastilah ibunya itu kenal lah, tahu lah siapa-siapanya, apalagi di desa, bahkan orang dari desa tetangga pun masih hafal gitu, ini siapa ini, apalagi ibunya Mas Kardi kan orang asli desa situ. Jadi semenjak kecil tinggal di situ otomatis tahu lah siapa-siapa walaupun tetangga desanya. Lah ini ibunya Mas Kardi ini melihat orang itu kok sepertinya bukan orang sini. Dan waktu ditanya ngersakaken nopo atau mau beli apa, orang itu hanya menunjuk aja. Jadi gak bilang hanya ini cuma gitu loh, menunjuk dengan tangannya saja. Dan membelinya itu gak seperti orang yang di desanya. Kalau di desanya kan sesuai kebutuhan aja. Misalnya tetangganya beli beras paling banyak biasanya sih beli 1 kilo aja, atau beli yang kecil-kecil lah. Lah orang ini belinya itu lumayan, yang di salah satunya beras bahkan belinya 3 kilo. Terus menunjuk lagi gula juga gitu, minta 3 kilo. Jadi kayaknya kalau diinget-inget sama ibunya Mas katanya belinya tuh semuanya serba 3. Dan item yang dibeli pun gak 1 2. Nah lumayan lah, perkiraan kalau orang desa situ beli pasti gak sebesar itulah. Dan ibunya Mas Kardi pun otomatis ya dengan senang hati langsung menyiapkan barang yang mau dibeli. Lah karena penasaran, ibunya Mas Kardi kan memperhatikan bahwa itu kok kelihatannya bukan orang sini. Ibunya Mas Kardi pun sempat bertanya sambil menyiapkan barang, "Pak, jenengan niku tiyang pundi to? Kok mboten nate sumerep?" Maksudnya itu, "Pak, bapak ini dari mana? Kok gak pernah lihat? Nompo mertamu tah dateng mriki?" Maksudnya apa bertamu tah di desa ini? Dan orang yang ditanya itu katanya ibunya Mas Kardi ini nggak menjawab dan hanya tersenyum aja orangnya itu karena nggak ada jawaban. Dan ibunya Mas Kardi juga menyiapkan barang-barang yang mau dibeli, ya sudah sambil lalu lah langsung menyiapkan semuanya sampai ditempatkan di satu wadah. Dan setelah semuanya sudah sesuai pesanan, otomatis orang kan langsung membayar. Dan uang yang dibayarkan itu katanya Bu Kardi, ibunya Mas Kardi maksudnya ya, itu katanya uang baru semua. Dilihat itu, wih, uangnya itu katanya masih keras, masih mulus gitu loh uangnya itu. Sempat ibunya Mas Kardi ini, wah ini berarti orang kaya ini yang membeli ini. Uangnya sampai baru-baru seperti ini. Soalnya yang setahu ibunya Mas Kardi, uangnya orang-orang kalau uang kertas itu ya sudah lecet semua. Nah ini uangnya benar-benar baru dan uang kertas semua. Bahkan bayarnya uangnya pun lebih. Nah waktu ibunya Mas Kardi mau ngasih kembalian, orang itu malah menolak dengan hanya tangannya aja. Tangannya itu seperti dihadapkan ke ibunya Mas Kardi seperti nggak usah, maksudnya nggak usah gitu loh. Setelah menolak kembalian itu ya sudah, ibunya Mas Kardi ya udah nggak ngasih kembalian dan orang tetap nggak berbicara sepatah kata pun, hanya tersenyum saja yang diingat ibunya Mas Kardi ini ya. Dan juga ibunya Mas Kardi sampai karena penasaran ya dengan menerima uang baru, memperhatikan orang itu berjalan di tengah surup istilahnya ya, maghrib itu kan sudah mau gelap ya, arahnya kan ke gelap, sampai orangnya itu nggak kelihatan. Dan setelah orangnya nggak kelihatan, ibunya Mas Kardi masih terperanjat gitu loh melihat, uangnya baru-baru. Bahkan dalam hatinya ibunya Mas Kardi, wah disimpan dulu. Jadi uangnya itu langsung ditata rapi, kan kalau orang dulu itu nyimpen uangnya kan bikin kotak biasanya. Kotak dari kayu, bukan atas gitu ya. Uangnya itu ditaruh di kotak kayu situ,
ditata rapi terus ditutup. Dalam hatinya ibunya Mas Kardi, wah nanti tak kasih tahu masih mau dikasih tahu kan ke suaminya, karena suaminya kan masih sholat di jamaah di musola dan belum pulang, dan tentunya ya masih berbunga-bunga bahagia ya. Jadi menunggu sepagi sampai sore, biasanya tutup itu enggak ditutup, dan ternyata mendapat rezeki, orang beli lumayan gitu loh. Kalau dihitung-hitung ya, pembelian satu orang itu kalau mungkin di rata-rata ya sama dengan orang membeli sekitar hampir 1 minggu lah omsetnya ya, anggaplah omsetnya itu. Jadi orang hampir 1 minggu belanja yang kondisi normal. Bisa dibayangkan ya perbandingannya ya, sekali beli kira-kira omsetnya itu sama dengan harian itu orang sampai 1 minggu. Ya kan lumayan besar gitu loh. Setelah uangnya disimpan di kota itu, otomatis Bu Kardi pun, ibunya Mas Kardi pun menutuplah warungnya itu. Karena memang hari sudah mulai semakin gelap, dan seperti biasa jarang sudah orang lalu lalang kalau sudah habis maghrib itu. Dan setelah menutup, ibunya Mas Kardi pun ke belakang menyiapkan makan malam untuk suaminya dan anak-anaknya. Sambil rencananya nanti kan mau ngasih tahu ke suaminya mendapat uang baru-baru itu. Setelah menyiapkan makan sampai suaminya atau ayahnya Mas Kardi datang, kan bukan ibunya Mas kan sibuk ya, habis masak langsung menyiapkan makan malam bersama semuanya. Karena mungkin kesibukan tadi ya, memasak terus makan malam bersama, kumpul sama anaknya, sampai ibunya Mas Kardi lupa mau ngasih ke suaminya atau ayah Mas Kardi kalau dia mendapat uang baru-baru itu, sampai lupa karena kesibukan tadi ya. Sampai menjelang pagi barulah ibunya Mas Kardi ingat bahwa kemarin maghrib, kemarin malam itu kan mendapat uang baru-baru. Lah ingetnya itu ya sekitar sudah agak siang ya, sekitar jam 6-an. Kalau jam 6 di desa itu kan ya sudah siang. Karena apa? Mereka kan terbiasa bangun kan subuh ya. Bangun subuh, sholat subuh, bersih-bersih. Biasanya menyapu, membersihkan rumah itu dimulai dari subuh. Kalau zaman dulu itu enggak tahu ya. Kalau zaman kecil saya dulu juga sama seperti itu. Jadi kalau orang tua saya itu kalau subuh itu semuanya sudah bangun, ada bagian-bagiannya. Misalnya anaknya, saya bagian nyapu depan, kakak saya mungkin bagian nyapu belakang gitu loh. Kalau orang tua dulu biasanya membagi tugas seperti itu. Begitu juga dengan keluarga Mas Kardi ini, ya seperti itu katanya. Sampai kira-kira jam 6 ibunya Mas Kardi baru ingat. Begitu ingat kan langsung bilang ke suaminya, masih belum ke toko ini. Ibunya Mas Kardi langsung mencari suaminya, diajak ke toko. Padahal tokonya sudah dibuka. Tokonya kan memang jadi satu sama rumah di depan gitu ya. Tapi belum ingat, dan ingatnya yaitu setelah jam 6 lebih lah, sudah agak siang. Begitu sudah ketemu semuanya, langsunglah suaminya ini digeret ke toko, katanya mau ngasih kejutan. Dan ayah Mas Kardi juga heran gitu loh. Kok nggak biasa-biasanya ibunya mati seperti itu gitu loh. Langsung ayahnya ini digeret ke toko. Sebelum dibuka, ibunya masih cerita, baru cerita sekarang ini, bahwa kejadian yang dialami kemarin maghrib itu. Cerita kalau tokonya sepi, mulai nggak ada pembeli sama sekali, sampai karena saking sepinya tokonya nggak ditutup walaupun menjelang maghrib. Dan ternyata bener ada pembeli. Sampai semua pembeli dapat uang baru semuanya, kinyis-kinyis uangnya katanya. Lah diceritain seperti itu, otomatis ayahnya kan jadi penasaran gitu loh. Endi bu, duitnya endi toh? Sing duit anyar-anyar kuwi, uangnya mana sih, uang yang baru itu? Sik Pak, sabar Pak. Iki lho tak jokokno, tak delokno. Sebentar Pak, sabar ini lho mau tak perlihatkan. Setelah bilang begitu, ibunya Mas Kardi kan langsung membuka kotak simpanan uangnya di toko itu, kotak kayu itu.
Begitu dibuka, ternyata yang di dalam kota itu isinya bukannya uang baru-baru, ternyata isinya itu daun semua. Bisa dibayangkan ya, begitu isinya ternyata daun, otomatis Bugatti kan panik ibunya Mas Kardi itu. Sampai dibongkar-bongkar, nggak ada uang sama sekali. Jadi isinya hanya daun saja, tumpukan daun di situ. Begitu bener-bener nggak ada uang yang dicari, otomatis ibunya Mas Kardi itu sempet menjerit, ya Allah, saking kagetnya gitu loh. Jadi uangnya kemana? Kok nggak ada, kok jadi daun semua? Melihat istrinya panik, ya otomatis ayahnya Mas Kardi langsung menenangkan ibunya Mas Kardi ini. Sudah, tenang Bu, tenang, ora usah gupo, ora usah khawatir, ora apa-apa, Mas. Sudah Bu, tenang, nggak apa-apa, nggak usah khawatir, nggak apa-apa, katanya ayahnya Mas Kardi. Tapi namanya ibu-ibu ya melihat itu ya langsung lemes gitu loh. Sampai ayahnya menenangkan, sampai diberi minum segala. Akhirnya hari itu sama ayahnya Mas Kardi tokonya ditutup dulu. Karena melihat ibunya Mas Kardi ini kan shock ya. Sama ayahnya akhirnya tokonya ditutup untuk menenangkan ibunya Mas Kardi. Sampai kira-kira agak siangan ya, sekitar jam 7 jam 8 ya. Barulah ibunya Mas Kardi ini tenang. Dan cerita, ditanyain sama ayahnya Mas Kardi, pembelinya orangnya seperti apa sih? Dan ibunya Mas Kardi pun cerita bahwa pembelinya tuh memang ada yang aneh, tapi ibunya Mas Kardi tertutup dengan kebahagiaan gitu loh. Jadi nggak merasakan aneh. Bahkan dianggap bahwa anugerah itu dari Tuhan, rezeki pada waktu itu pikirannya ibunya Mas Kardi. Dan diceritakanlah memang aneh, orangnya itu nggak bicara sama sekali, ditanya ya hanya senyum-senyum, dan kalau mau apa-apa cuma nunjuk tangan, hanya dengan tangan saja gitu loh. Mendengar ceritanya istrinya, ayahnya Mas Kardi, ya untungnya ayahnya Mas Kardi termasuk orang yang bijak ya. Jadi menenangkan ibunya Mas Kardi, sudah nggak boleh dipikirkan bahwa rezeki itu memang dari Tuhan, dari sana gitu loh. Jangan disesalkan. Mungkin katanya ya Mas Kardi sampai mengingatkan ibunya Mas Kardi atau istrinya itu, ya mungkin amal kita kurang atau apa katanya. Makanya Tuhan memberi jalan untuk mengeluarkan hak-hak orang lain, katanya ayahnya Mas Kardi ini. Sampai ibunya Mas Kardi pun mulai tenang gitu loh. Mulai tenang, dan bisa dibayangkan ya di desa ya. Begitu tokonya hari itu tutup, orang-orang tetangganya pun banyak bertanya-tanya gitu loh. Ternyata orang yang mau ke tokonya gak biasanya kok tokonya ibunya Mas Kardi ini tutup, padahal gak pernah tutup selama ini. Dan gak lama setelah itu tersebarlah berita bahwa ibunya Mas Kardi ini ada pembeli ke tokonya yang membayar gawe duit godong atau pakai uang daun. Dan tersebarnya nggak hanya di tetangga kanan kiri, sampai hampir seluruh desa itu, bahkan desa-desa tetangga jauh pun sampai dengar cerita dari pengalaman dari ibunya Mas Kardi ini. Dan anehnya memang bukan aneh sih, dan bersyukurnya setelah kejadian itu, besoknya setelah toko buka, alhamdulillah katanya tokonya itu jadi rame. Saking ramenya sampai namanya ibunya Mas Kardi ini nggak bisa beranjak dari toko itu. Padahal biasanya itu, kalau hari biasanya kan nunggu toko itu kan Bugatti sambil menyiapkan sayur atau apa ya. Tetapi setelah kejadian itu, katanya ibunya Mas Kardi ini sudah di toko itu aja hanya untuk melayani pembeli, saking ramenya orang untuk membeli ke tokonya itu. Dan itu berlangsung lebih dari 1 bulan katanya.
tokonya ibunya Mas Kadi rame terus itu. Makanya ibunya Mas Kadi pun akhirnya menyadari tuh semua itu ada hikmahnya mungkin ya. Dari pengalaman Bu Kardi itu ada hikmahnya sampai tokonya Mas Kadi jadi dikenal, terkenal gitu loh. Tidak hanya di desanya sampai di desa-desa sebelahnya. Dan tahu penyebab dari ramenya toko itu ya ternyata dari berita itu. Orang kan jadi penasaran. Orang jadi penasaran apa sih sebenarnya yang terjadi dengan tokonya ibunya Mas Kardi itu. Jadi orang berbondong-bondong selain beli itu juga menanyakan gitu loh. Menanyakan bener nggak ceritanya itu, seperti apa ceritanya. Dan ibunya Mas Kardi ini memang sibuk melayani pembeli, tetapi juga sibuk menjawab pertanyaan dari pembelinya ini tentang kejadian yang dialaminya. Dan berkat itu juga tokonya ibunya Mas Kardi ini jadi lebih besar lagi. Jadi lebih besar, bahkan sampai kalau dulunya tokonya itu kan hanya menempati sebelah bagian rumah depan itu kan hanya sedikit saja ya, sekitar 2 meter ya. Sekarang katanya hampir seluruh depan rumahnya itu jadi toko. Dan itu besar itu lebih kurang ya sekitar setahun dari setelah kejadian itu. Jadi tokonya makin besar sampai lebih kurang 1 tahunan lebih katanya. Seluruh bagian depan rumah itu jadi toko semua. Karena apa? Kan banyak pembelinya. Memang sekitar 1 bulan itu ramenya itu bukan main. Bahkan orang ngantri cari informasi, juga ngantri penasaran. Tapi setelah 1 bulan ternyata alhamdulillah karena tokonya makin besar makin lengkap ya. Makanya semakin banyak juga, bahkan katanya sampai tokonya itu bukan hanya menjual ya, bahkan menjadi toko istilahnya apa ya, toko grosir ya. Jadi toko grosir, jadi dari desa-desa jauh itu kalau membeli atau kulaan istilahnya ya, untuk kebutuhan tokonya itu sampai membeli di tempat ibunya Mas Kardi ini. Bisa dibilang pengalaman ada hikmahnya semua ya. Jadi mungkin itu karunia dari Tuhan ya yang diberikan kepada keluarganya Mas Kardi ini. Nggak tahu yang beli itu siapa, malaikat utusankah atau perwujudan dari jin dan sebagainya, nggak tahu. Yang pasti semenjak kejadian itu ternyata membawa hikmah yang cukup besar atau karunia yang cukup besar bagi keluarganya Mas Kardi ini. Itu tadi cerita mengenai duit godong istilahnya ya. Dan mungkin itu semua memang sudah diatur sama yang kuasa ya. Makanya kalau kita mengalami kejadian, misalnya kita mengalami sial apa kayak usaha yang mungkin belum berhasil, ya anggaplah, sadarilah itu mungkin jalan Tuhan bagi kita. Kita harus melalui itu baru kita diberikan yang lebih baik. Makanya seperti kasus ibunya Mas Kardi ini, kalau seandainya ibunya Mas Kardi itu sok dibawa terus, walaupun harusnya mendapat uang banyak ternyata nggak dapat sama sekali, kan menyerap modal, jadinya kan lebih susah lagi. Ternyata dengan kebijakan atau bijaksananya suaminya supaya nggak berlarut-larut dan ternyata benar membawa hikmah yang lebih baik. Demikian sedulur semuanya cerita dari narasumber, dan semoga sedulur semua juga bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Makanya saya selalu mengingatkan mari berdoa yang lebih baik. Jangan dianggap kalau doa hari ini tidak terkabulkan terus kita akan putus asa. Lebih baik jangan ya. Yakinlah doa kita akan dikabulkan, tapi kapan kita nunggu waktunya. Kita hanya nunggu waktunya saja kapan benar-benar dikabulkan. Tapi semoga doa kita yang baik semoga segera
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian dongeng untuk hari ini. Semoga sedulur semuanya bisa terhibur. Dan saya sampaikan terima kasih kepada semuanya yang selalu setia mendengar cerita dari dongeng tengah malam. Tidak lupa juga terima kasih yang teramat sangat untuk komentar-komentar yang diberikan. Mohon maaf walaupun saya tidak menjawab satu persatu ya, tapi saya selalu baca dari komentar dan saya ucapkan benar-benar banyak terima kasih atas komentar yang diberikan. Dan sebelum saya akhiri, saya ingatkan lagi jangan lupa ya, subscribe dulu Dongeng Tengah Malam, follow di Spotify, jangan lupa. Demikian sekali lagi terima kasih buat semuanya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.